Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anakku sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Tetap Pak. semangat ya, meskipun jadwal kita ini di jam-jam rawan, tapi atas nama cari ilmu tidak boleh kendor. Siap, Pak. Siap, Terus. Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran supaya belajar kita ini dapat berkah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya materi kita kali ini yaitu tentang efek gambar vektor. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kelihatan ada 3 kursi yang kosong tuh. Berarti seluruhnya hadir ya. Listiawan hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Ya, Agus, Indah sama Arsyanti. Baik. Terima kasih. Pembelajaran kita kali ini tentang efek gambar vektor. Nah, karena kebetulan materi kita kali ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu pembuatan efek vektor, efek gambar vektor. Nah, sekarang kita akan mengembangkannya menjadi produk jadi. Ya, produk yang kita hasilkan dalam bentuk media. Gitu. Ya, baik. Mungkin di antara kalian sudah ada yang sudah ada yang punya gantungan kunci, sudah ada yang punya ya? Punya, Listiawan punya gantungan kunci enggak? Saya Punya, belum punya, Pak. Punya, Pak. Oh. Kemarin habis dari Jogja beli gantungan kunci Hasanah. Cakep. Baik. Saudari Indah, boleh tuh kalau belum punya kita bisa bikin sendiri. Oke, sendiri. Pak. Ya. Karena kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana kita membuat desainnya menggunakan efek-efek pada aplikasi CorelDRAW. Nah, kita sekarang aplikasikan. Kita jadikan produk desain kita ini menjadi produk dalam bentuk gantungan kunci ataupun. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang pin press. Hampir sama sebetulnya bentukannya. Pin press itu seperti ini. Nah, jadi selama ini kita hanya beli. Nah, justru kita hari ini kita harus buat gitu. Dari desain yang sudah kita ciptakan sendiri. Baik. Sebelum kita ke produksi, Bapak akan share materi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah muncul? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, materi kita kali ini yaitu efek gambar vektor. Ini ada korelasinya dengan pelajaran sebelumnya yaitu menganalisis pemberian efek pada gambar vektor, dan kita pada pembelajaran kemarin sudah mendesain efek pada gambar vektor. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat produk yang bisa kita manfaatkan. Sebelum itu, alur pembelajaran kita kali ini
pada materi desain grafis ini ada materi dengan efek gambar vektor. Nah, efek gambar vektor, alhamdulillah kita kemarin kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara memberi efek-efek vektor. Oke. Sebelumnya barangkali ada yang masih ingat apa saja efek vektor itu? Sebutkan salah satunya aja. Efek gambar di vektor. Saudara Agus? Shadow, Pak. Shadow. Ada transparan. Nah, transparan, Pak. Oke, bagus. Siap. Nah, itu salah satunya dan masih banyak lagi efek-efek lain. Baik. Nah, efek gambar vektor itu pada kali ini kita akan memproduksi dalam bentuk pin press. Pin yang akan kita buat tapi dalam bentuk instan, yaitu pin dipres menggunakan alat. Ya. Pengertian pin press itu adalah produk yang dibuat dengan alat mesin press, dipotong bulat menggunakan circular cutter, lalu dipres ke permukaan pin. Pada pembuatan pin press ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Di antaranya alat-alat yang kita butuhkan itu tentunya desain menggunakan komputer. Selanjutnya, aplikasi di komputer itu yang harus kita pakai. Pada kali ini kita akan mendesainnya menggunakan aplikasi berbasis vektor yaitu CorelDRAW. Ada banyak aplikasi selain CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, ada GIMP untuk under Linux-nya dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kemudian alat yang dibutuhkan printer. Tentu ini printer sebagai media cetaknya ya, karena kita tidak mungkin bisa mendesain, meskipun kita bisa desain, tapi kalau desainnya tidak bisa dicetak, ya bagaimana kita mau membuat produk. Selanjutnya, di printer itu kan membutuhkan kertas. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan kertas berjenis glossy dengan gramaturnya 120 gram. Relatif lebih tipis dibanding kertas glossy sejenis untuk foto. Selanjutnya, kita juga membutuhkan pelindung untuk gambar yang sudah kita cetak itu dalam bentuk laminasi tekstur. Itu alat yang dibutuhkan. Kemudian selain itu kita juga tentunya karena ini adalah pin press, pasti kita butuh mesin pin press. Nanti Bapak perlihatkan gambar untuk mesin pin press. Kemudian juga bahan untuk pembuatan pin itu ada dua jenis ya, ada bodinya berbentuk plastik, kemudian ada bodi yang berbentuk kaleng sebagai dasar penampang gambar. Dan terakhir kita membutuhkan circular cutter. Circular cutter ini sebetulnya tidak wajib karena prinsipnya sih sebetulnya kita hanya akan memotong gambar itu bulat gitu. Tapi dengan menggunakan circular cutter ini akan lebih mempermudah kita dalam memotong. Karena kalau menggunakan gunting, kadang kalau kita tidak konsen akhirnya tidak sesuai potongan gitu. Nah, dengan circular cutter bisa lebih praktis memotong dan itu presisi banget, pasti bulatnya. Baik. Nah, itu alat dan bahan. Kemudian prosesnya. Pada prosesnya kita lihat pada halaman selanjutnya. Nah, pada kali ini proses pembuatannya itu tentu kita harus bisa desain. Ya. Nah,
desain itu, nah kita kan karena tadi menggunakan komputer, otomatis software yang kita pakai yaitu CorelDRAW. Desain yang sudah kita siapkan lalu dicetak. Proses cetak tentunya kita menggunakan print digital ya, hasil mesin cetak digital. Nah, kita cetak hasil desain yang sudah kita siapkan di komputer, lalu kita aplikasikan kepada ke dalam kertas cetak atau media cetak. Nah, setelah desain kita cetak, baru kita lapisi, dilapis, diproteksi menggunakan laminasi. Nah, kesempatan kali ini kebetulan kita menyiapkan menggunakan laminasi bertekstur. Jadi double fungsinya, di samping untuk menutupi gambar, lalu juga bisa memperindah, mempercantik media itu, gitu, si gambar itu. Selanjutnya dibentuk menggunakan circular cutter tadi, atau bisa juga digunting seperti ini. Intinya si gambar nantinya harus terpotong bulat. Dan terakhir di press menggunakan, nah ini yang disebut mesin press. Jadi talent itu bukan mesin ya, talent itu mereknya gitu. Nah ini alatnya seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Saudara Agus, barangkali ada yang dipertanyakan? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Karena sudah mulai terdengar azan. Baik, selanjutnya. Nah, untuk memperjelas berikut ini video cara atau proses membuat pin press. Tolong simak baik-baik. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat produk desain, pemberian efek. Nah, misalkan untuk ini pemberian efek Nah, misalkan untuk ini pemberian efek lingkaran, huruf melingkar, kemudian ada efek pewarnaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menjadikan desain ini menjadi produk cetak. Diameter untuk ukuran gantungan medali ini adalah 5,8 cm. Nah, kita siapkan. Jika seandainya desain sudah siap, kita susun. Kita bisa menggunakan fasilitas transformation. Atur posisinya, couplingnya berapa kali diatur. Jadi artinya satu kertas ini nanti akan jadi 4x3, jadi 12 desain. Setelah itu kita print. Dalam hal ini kita akan menggunakan HP Inktank. Kemudian atur pengaturannya untuk ukuran kertas dan lain sebagainya. Kita gunakan glossy inkjet, kertasnya A4. Oke. Tidak terdengar suaranya ya, Pak? Oh, sama juga tidak? Ini sudah maksimal? Pak Listi didengar? Tidak dengar, Bu. Sama saya juga tidak.
tapi ada suara bunyi gitu. Lagu. Baik. Itu sekilas tentang proses pembuatan Pinpress. Kalaupun anak-anakku kalian tidak mendengar, memang di sana tidak ada kata-kata kecuali ya kita bantu dengan teks saja. Baik, selanjutnya untuk mengaplikasikan, karena kita ini pembelajaran berbasis project, jadi tentu kita harus membuat desain itu, membuat produk hasil desain yang sudah kita siapkan. Baik, barangkali dari kalian ada yang sudah menyiapkan komputer. Silakan. Bentar, Pak. Iya, Pak. Baik. Saudara Baru menghidupkan. Nah, jadi ini langkah-langkah untuk pembuatan desainnya ya. Jadi desain yang sudah kalian setting pada aplikasi CorelDRAW. Setelah itu, nah pastikan, karena kebetulan di mesin yang kita punya itu ada 2 mold atau 2 alat cetak. Yang pertama dengan diameter jadinya itu 4,4 cm. Nah, kalau yang di video tadi itu diameternya 5,8, lebih besar. Nah, untuk yang kali ini silakan coba buat ukuran diameter 4,4 cm. Dan pastikan gambar yang sudah kita buat itu ada di dalam lingkaran tersebut. Jika gambar itu melebihi besaran lingkaran, maka silakan menggunakan efek power clip supaya gambar ada pada dalam lingkaran itu. Nah, setelah itu, setelah gambar yang sudah disiapkan, buat kontur dengan step 5. Kontur ini tujuannya supaya, karena gambar jadinya nanti diameternya 44, tapi kan harus ada lidah atau harus ada sisian supaya nanti pas gambar itu di-press jadi terlipat ke dalam gitu. Nah, area lipatnya itu kurang lebih 5 mili. Ya, kalau sudah siap, berarti tinggal cepat. Baik, Bapak akan melihat hasil. Ada yang sudah siap, Saudara Listiawan? Siapa? Barangkali bisa diperlihatkan. Ya, coba siap. lihat hasilnya. Gini ya, Pak. Nah, Gambarnya sudah dimasukkan ke power clip. Jadi kalau digeser-geser tidak berubah. ya, betul, gambar dia tidak akan berubah. Itu ukurannya 44. Nah, ini gambar yang diameter 44 mm itu, ini gambar yang nanti jadinya seperti ini. Tapi kita harus membuat
lidah lagi gitu. Jadi supaya gambar tidak harus ada pinggiran lagi untuk area potong. Coba buat kontur dari gambar ini. Dari lingkaran ini coba dibuatkan lagi kontur. Konturnya berapa, Pak? 5 mili aja. 5 mili offset ya. Ya, outside ya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, sudah betul. Seperti itu. Nah, nanti jadi area potongnya itu yang gambar luar itu gitu, yang tulisan atau gambar Universitas Negeri Yogyakartanya itu sama lingkaran putih itu yang akan jadinya seperti itu. Nah, sedangkan yang lingkaran merah itu nanti sebagai area potong atau si gambar itu dipotong untuk sebesar lingkaran merah itu. Ya, sudah bagus. Nah, kalau desain sudah siap, tinggal dicetak saja. Oh. Kemudian atur Ya, Pak. pada kertas A4. Diatur pada kertas A4. Nah, dengan ukuran ini, maka pada satu lembar kertas A4 itu, kalau untuk ukuran kecil ini akan jadi lebih dari 12. Kalau tidak salah ke pinggir 5, ke pinggir 3, bawahnya 4 kalau nggak salah. Coba. Oh, atau 5 ya. Berarti jadi 15. Ya, betul. Sip, terima kasih. Dan kalau sudah siap berarti tinggal cetak saja. Ya, Pak. Di rumah sudah punya alatnya belum, Saudara Listiawan? Belum, Pak. Iya, siap. Berarti nanti desainnya tinggal dicetak, bawa ke Orang tua sekolah. nggak membelikan. Ya, lumayan cukup mahal. Ya. Jadi kita bisa desain di rumah, tinggal bawa aja ke sekolah. Kebetulan di sekolah kita kan ada alatnya. Ya, siap. Terima kasih, Saudara Listiawan. Nah, nanti teman-teman yang lain, barangkali Saudari Indah sudah ada gambaran kira-kira desain apa nih yang akan kita buatkan nanti buat gantungan kunci. Sudah Pak, saya nanti untuk gambar visualnya gambar Candi Prambanan. Gitu. Siap. Cuma Mantap. ini karena laptopnya rusak jadi nggak bisa bekerja. Iya. Nebeng aja sama Listiawan ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, demikian langkah-langkah proses pembuatan desain untuk pembuatan pin press. Jadi sekarang karena desain masing-masing sudah siap, silahkan persiapkan desain yang sudah jadi. Apakah itu mungkin dari hasil, silakan hasil yang sudah jadi nanti kumpulkan pada link yang sudah Bapak berikan pada grup ya. Nah, nanti silakan desain masing-masing upload ke sana supaya nanti kita bisa mencetak barang-barang di sekolah dan itu bisa dipamerkan. Bahkan bukan hanya sekedar merchandise aja gitu ya. Kita bisa mainkan bisnisnya. Kita jual sama rekan kita atau teman kita atau saudara kita. Dan alhamdulillah lumayan kan ketika kita punya penghasilan akhirnya kita memiliki hasil yang dari usaha kita sendiri gitu ya. Meskipun alat belum kita punya, ya minimal punya kreativitas kita untuk menghasilkan produk. Ini tujuan dari kita belajar desain, penerapan desain pada pembelajaran kita kali ini.
Bagaimana? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan? Sudah, Pak. Itu anaknya siapa? Baik. Saudara Agus, barangkali ada yang mau dipertanyakan? Menurut saya suka Pak bikinnya Pak. Cuman saya masih mau belajar lagi Corel Draw-nya Pak. Siap. Tadi saya udah bikin setengahnya Pak, tapi itu keburu nggak tahu cara membuat bulat-bulatnya itu Pak, masukkan gambarnya nggak pandai Pak. Ginilah, pokoknya kalau seandainya Saudara Agus sudah punya desainnya, tinggal bagaimana si gambar itu tidak boleh keluar dari area lingkaran itu. Nah, aja sih tadi itu. Tapi ya alhamdulillah jadi tahu tentang pin Pak. Ya, kalau misalkan mau dicetakan boleh lah, tinggal nebeng sama sekolah kita gitu, ada alatnya, nanti kita bisa mempersiapkan itu. Baik, sebelum kita akhiri, kesimpulan yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini yaitu bagaimana desain atau kemampuan mengolah desain kita bisa menjadi produk jual. Salah satunya kita bisa membuat pin. Nah, dengan bisa memproduksi alat ini, kesempatan kita bisa lebih lebar. Kita juga bisa menjadi produsen untuk produk-produk itu, bisa mendapatkan penghasilan, dan semoga dengan keahlian yang kita punya bisa menjadikan pendapatan penghasilan sampingan. Syukur-syukur malah bisa menjadikan penghasilan utama ya dengan keahlian kita. Baik, sebelum kita tutup, sepertinya di luar sudah ada ibu guru yang akan masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Bisa dipahami anak-anakku sekalian materi kita hari ini? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat, dan dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.